Terima kasih Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami, Allah yang amat sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami terima kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ajar didik bentuk setiap kami, dan kami doa kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakkan tubuh-Mu bersih balik kaki salimu Bapa. Jika ada dosa Tuhan namun laman tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba percaya bahwa kami yaitu Tuhan yang dalam pengurapan Tuhan sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Walaupun ini tanggal 31. Haleluya. Ini memang masa di mana orang ada yang udah gajian, ada orang udah aku berserah. Tapi saya lihat semangatnya tetap luar biasa. Jujur saudara, saya nggak nyangka loh akan sebanyak ini saudara. Tadi saya pikir saudara ya mungkin apa jangan-jangan cuma 50%, tapi saya lihat ini luar biasa. Artinya apa? Saudara pribadi-pribadi yang cinta Tuhan saudara. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab. Kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Mazmur pasalnya yang ke-91 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saudara. Nanti ayat selanjutnya saudara bisa baca di rumah, dan juga sebagiannya kita akan bahas dalam pembahasan poin kita saudara. Yuk Mazmur pasalnya yang ke-91 kita akan baca di tempat ini saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian yang lain kita akan baca dalam pembahasan poin kita saudara. Yang sudah di sana Mazmur 91 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Saya baca 1 saudara, 2 gantian 4 sama-sama. Demikian ayat yang pertama, dalam lindungan Allah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 silakan. Ayat selanjutnya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4 sama-sama, 3, iya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai. Dan sekali lagi ayat 4, 3, iya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dan pagar. Saya mau bilang saudara, bagi banyak orang keadaan hari-hari saudara tentulah tidak mengenakan saudara. Bahkan bagi banyak orang saudara, situasi hari-hari ini saudara adalah situasi yang menakutkan. Apalagi kalau saudara dan saya ketika kita baca berita, ketika kita lihat sosial media. Saya mau bilang saudara, ada banyak pemberitaan, ada banyak bicara tentang video-video yang beredar tentang banyak kejadian hari-hari ini saudara, terutama 2-3 hari-hari ini saudara. Dan saya mau bilang saudara, secara manusiawi takut itu manusiawi. Artinya apa?
ketika saudara dan saya melihat sesuatu, terus akhirnya muncul yang namanya rasa takut. Saya mau bilang saudara, itu manusiawi, itu normal. Itu adalah bicara tentang respon kita secara psikologis terhadap sesuatu kejadian saudara, atau informasi yang kita lihat. Sama-sama bilang sama saya, itu normal. Bilang kanan kirimu, takut itu normal. Bilang sama yang ngomong, mukamu nakutin. Enggak usah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, takut itu normal. Tetapi begini saudara, artinya apa? Sekalipun takut itu normal, saya mau bilang saudara, tetap jangan izinkan ketakutan itu yang menguasai kita. Artinya apa? Rasa takut bisa muncul, rasa takut bisa datang. Tapi saya mau bilang saudara, pastikan kita yang tetap menguasai diri kita. Jangan izinkan kita dikuasai oleh ketakutan. Pastikan kapanpun ketakutan itu datang, kapanpun ketakutan itu muncul, sama-sama bilang sama saya, atasi. Sama-sama bilang sama saya, atasi ketakutan. Amin. Kenapa? Karena kalau ketakutan tidak kita atasi, maka ketakutan yang menguasai kita. Saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai ketakutan itu saudara cenderung berpikir dan bertindak salah. Orang yang dikuasai ketakutan cenderung jadi lemah. Dan saya mau bilang saudara, iblis bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan saudara dan saya. Makanya Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya yang namanya roh ketakutan. Tetapi iblis seringkali membawa kita pada situasi yang menakutkan, supaya ketika kita takut, kita dikuasai ketakutan, kita sangat mudah untuk dikalahkan. Saya mau bilang saudara, apapun situasi hari ini, apapun keadaan hari-hari ini saudara, anak Tuhan jangan dikuasai oleh ketakutan. Dasarnya jelas, karena kita punya perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tapi akhirnya muncul pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan perlindungan, kalau perlindungan Tuhan itu sempurna, kenapa saya belum lihat perlindungan Tuhan? Kenapa saya belum merasakan perlindungan Tuhan? Saya mau bilang saudara, perlindungan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tetapi untuk menikmati semuanya itu, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Seringkali ada banyak orang tidak melihat perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Ada banyak orang tidak mengalami perlindungan Tuhan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan, adalah karena dia tidak melakukan bagiannya saudara. Makanya itu jangan sama-sama menjadi pembahasan kita saudara dalam judul khotbah, mengalami perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengalami. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi tahu apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian setiap kita, sehingga perlindungan Tuhan yang sempurna itu yang kita nikmati dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berseru. Ayat 15 saudara dalam Mazmur 91, ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca saudara, ayatnya yang ke-15. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca, 3. Ya, bila aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan apa? Menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan apa? Meluputkannya dan apa? Kalau saudara perhatikan, bicara tentang Tuhan menjawab, Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan, Tuhan memuliakan. Semuanya itu adalah bicara tentang perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan. Amin. Dan semuanya itu saudara, tetap munculkan ayatnya, semuanya itu adalah bicara tentang dampak atau akibat. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Sama-sama bilang sama saya, akibat. Dampak atau akibat dari apa? Yaitu ketika seseorang apa dikatakan apa? Berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi semuanya ini saudara akan menjadi bagian setiap kita ketika kita berseru sama Tuhan. Tapi perhatikan, kata di bagian awal adalah kata bila. Artinya apa? Tergantung saudara dan saya. Saudara akan menikmati yang namanya perlindungan Tuhan atau tidak. Itu kembali kepada kita. Apakah kita mau berseru sama Tuhan atau tidak? Artinya apa? Kuncinya di kita.
Dan saya mau bilang saudara, orang Kristen yang tidak memanfaatkan kesempatan atau privilege ini adalah orang Kristen yang, saya nggak enak mau ngomong. Saya pendeta yang selalu menjaga tutur kata saya tetap baik, saudara. Tapi saya mau bilang, orang Kristen yang tidak mau berseru sama Tuhan adalah orang Kristen yang, terima kasih juru bicara saya, orang pengerja amplop bagi 5. Kenapa? Karena Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan mendengar seruan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, ketika Tuhan mendengar, maka tangannya yang kuat itu akan menganugerahkan perlindungan yang sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali saya mau bilang saudara, pastikan saudara dan saya anak Tuhan berseru sama Tuhan. Kalau kita mau lihat perlindungan Tuhan yang sempurna itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, berseru sama Tuhan. Mungkin bagi orang dunia, napas dulu. Tolong bagian ini diedit ya. Sampai sini posisi terakhir begini ya. Oke. Mungkin bagi setiap orang. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mungkin bagi sebagian orang saudara, bagi orang dunia akan berkata begini, oh ngapain kamu berseru-berseru, ngapain kamu berdoa-berdoa, sia-sia, nggak ada gunanya. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan mengerti bahwa ketika kita berseru ada kuasa dalam mulut kita, katakan amin. Ketika kita berseru ada kuasa dalam doa kita. Kenapa? Karena orang yang berseru sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berseru sama Tuhan akan melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan yang memberikan perlindungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat ya kisah Daniel ya. Kisah Daniel. Saya mau bilang saudara, dia mau ditangkap. Tapi yang menarik begini saudara, ketika tentara-tentara itu datang, Daniel sedang berdoa, berseru kepada Tuhan. Mungkin dari perspektif para tentara itu, Neil, ngapain Neil? Bukannya lari kek, sembunyi kek, berubah jadi Naruto kek, 9 bayangan gitu ya. Ini malah berdoa, ngapain Nil? Ketangkep kan lu? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita tahu kisah keseluruhannya. Buah dari Daniel yang berseru kepada Tuhan, dia melihat perlindungan Tuhan. Sekalipun dalam gua singa ada perlindungan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, ayo berseru sama Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang berseru sama Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sejati, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Billy Graham bilang begini saudara, Billy Graham berkata, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa kita, kita menemukan perlindungan di bawah sayapnya. Kita tidak perlu takut karena dia adalah perisai benteng kita. Selanjutnya Charles Spurgeon bilang begini saudara, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Karena ketika Anda berseru kepada Tuhan, Anda menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tertidur, dan pertolongan kita datang daripadanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berseru sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada perlindungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci mengalami perlindungan Tuhan? Yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya sepenuhnya. Amin. Kita lihat Mazmur 91 ayat 14b saudara. Ayat 14 bagian B dikatakan apa? Yuk sama-sama. 3, iya. Aku akan apa bagian B? Aku akan apa? Membentenginya sebab apa? Sekali lagi saudara, aku akan apa? Membentenginya sebab ia mengenal. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta bilang tadi percaya, tapi di situ dikatakan mengenal. Saya mau bilang saudara, bicara tentang perlindungan Tuhan dasarnya sama, yaitu apa? Iman adalah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Jadi sama seperti berkat Tuhan, sama seperti mujizat Tuhan, ada fondasinya, yaitu bicara tentang iman. Dan makanya untuk melihat perlindungan Tuhan yang sempurna, kita harus punya iman atau percaya. Dan saya mau bilang saudara, kata percaya atau iman ini saudara, itu selalu berbanding lurus dengan pengenalan.
Pengenalan dan percaya itu akan berbanding lurus. Contoh sederhana begini saudara. Semakin kita mengenal seseorang, biasanya semakin kita akan percaya orang itu. Kecuali dari awal kita lihat orang itu tidak bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu dapat dipercaya, level atau bicara tentang kualitas kita percaya sama orang ini tergantung dari level pengenalan kita. Contohnya saya sama tim yang slim fit tadi yang maju, yang minimalis itu. Yang tim saya yang minimalis slim fit, yang udah siap terima endorse itu. Saya tuh jujur kenal dia, itu diajukan oleh koordinator Karawaci. Jadi saya waktu itu di Tangerang, saya bingung butuh tim saudara. Koordinator Karawaci akhirnya ajukan dia saudara untuk jadi tim saya. Jujur waktu pertama kali saya lihat dia, saya nggak percaya. Karena wajahnya kan mencurigakan gitu saudara, wajah-wajah. Oh iya, kayaknya wajah-wajah yang wah. Saya lihat awal-awal saya nggak percaya, tapi semakin hari semakin saya kenal dia. Sekarang saya ya tetap nggak percaya sih, tapi maksudnya nggak betul. Udah mulai percaya ya, belum percaya. Tapi balik lagi saudara, semakin saya mengenal dia, semakin saya percaya sama dia. Saya mau bilang saudara, begitupun kita sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin iman percaya kita tumbuh dan menjadi besar. Dan semakin iman percaya kita besar, maka semakin kita akan melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita mengenal Tuhan supaya iman percaya kita makin besar. Ketika iman percaya kita besar, disitulah perlindungan Tuhan. Ingat Daud punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Bahkan di saat yang paling mengerikan sekalipun yang Daud lakukan, menguatkan iman percayanya sama Tuhan sehingga dia melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa Daud punya iman yang luar biasa? Karena dia mengenal Tuhan dengan luar biasa. Contohnya di mana? Coba kita lihat. Kisah di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-37 dikatakan apa? Sama-sama kita baca. 3, ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan apa? Kata sahabat Daud, pergilah Tuhan apa? Kalau saudara perhatikan ya, di bagian awal kata Daud, Tuhan yang telah, past tense. Di masa lalu Daud sudah melihat bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan sudah melindungi dia. Daud mengenal, oh Tuhan sanggup memberikan perlindungan yang sempurna. Dan saya mau bilang saudara, pengenalan akan Tuhan itu membuat Daud percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa hari ini juga ketika berhadapan dengan orang Filistin itu, Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna yang sama. Makanya sederhananya begini saudara, karena ini udah akhir bulan, banyak jemaat nggak mau berpikir. Kasihan. Amin dah, liar. Lagi banyak pikiran. Belum gajian. Token udah bunyi. Harga beras udah naik. Udah harga beras naik, susah lagi nyarinya. Iya, kemarin saya cari beras susahnya minta ampun, saudara. Jadi curhat saya, tolong dong, lagi khotbah nih. Nah, sederhananya begini. Saya sangat percaya semua di tempat ini sudah punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara pernah ditolong Tuhan. Saya percaya saudara pernah melihat perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan yang sama akan menolong saudara, akan melindungi saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kenali Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan, di situ ada perlindungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap maju depan. Yang ketiga, apa kunci mengalami perlindungan Tuhan? Yang ketiga adalah senantiasa melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat sama Tuhan. Amin. Ayat terakhir kita saudara, Mazmur 91 14a, 14 bagian A dikatakan apa saudara? Sama-sama kita baca. 3, iya. Sungguh maka, sekali lagi saudara, 3, iya. Sungguh hatinya apa? Melekat kepadaku. Sama-sama bilang sama saya, melekat sama Tuhan. Kunci menikmati pertolongan, perlindungan Tuhan yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan adalah pastikan kita menempatkan diri kita dalam zonanya Tuhan.
Karena sama seperti berkat, perlindungan Tuhan sediakan di dalam zonanya Tuhan. Supaya mempermudah, saya undang tim saya yang Slim Fit yang kita ajak ngobrol tadi. Ayo, silakan. Hah? Dia baru habis ikut demo, saudara. Ayo, majulah. Saya analogikan dia sebagai Tuhan. Walaupun kita tahu nggak cocok ya. Tapi ya, anggap aja cocok ya. Kenapa dia bawa tongkat? Yang pertama ini buat jaga diri sepanjang hari ini, saudara. Enggak. Ini adalah gambaran seperti apa kata Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Saya mau bilang, saudara, Tuhan sudah sediakan perlindungan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sudah menyediakan perlindungan bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang melekat sama Tuhan. Ketika saudara dan saya melekat, maka disitulah ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, perlindungan Tuhan ada buat mereka yang melekat sama Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, jangan harap perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap kita. Jadi perlindungan Tuhan ada bagi mereka yang melekat sepenuhnya sama Tuhan. Makanya Mazmur 91 itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Tapi saya mau bilang, saudara, syarat dan ketentuan itu berlaku. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Mazmur 91 akan menjadi bagian mereka yang apa? Ayat 1 dikatakan apa? Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha. Jadi bukan kucuk-kucuk terima perlindungan Tuhan. Itu buat mereka yang bermalam dalam naungan Tuhan, yang duduk dalam naungan Tuhan, yang menempatkan dirinya pada zonanya Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, jangan harap kita menikmati perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan dalam zonanya Tuhan. Karena ada banyak orang dosa, hidupnya ngaco, nggak jelas, jauh dari Tuhan, tapi nuntut perlindungan Tuhan. Saya itu saya masude. Iya toh? Betul tidak? Atau marhojot? Nggak tahu. Iya kan? Ada banyak orang bikin dosa, hidupnya ngaco-ngaco, korupsi, joget-joget lagi. Terus berharap, Tuhan, lindungi aku. Mana perlindunganmu, Tuhan? Katanya Tuhanlah Tuhan yang melindungi. Mana? Malaikat datang. UIA. Mohon maaf, saya harus kasih pemahaman yang benar. Perlindungan Tuhan hanya bagi mereka yang tinggal dalam Tuhan. Makanya pemazmur menggambarkan apa? Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Apakah domba punya self defense? No. Di mana sumber perlindungan domba? Adalah ketika dia melekat dengan gembalanya. Karena kalau jauh, iblis itu punya kesempatan. Binatang buas
yang menggambarkan iblis punya kesempatan untuk sikat kita. Makanya melekat sama Tuhan. Karena kalau kita jauh, iblis bisa datang. Iblis, masuk iblis. Nah, ini tipikal iblis yang sopan. Masuknya aja. Iya. 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 Jadi ketika iblis juga bisa meriang. Lagi musim hujan. Musim hujan. Batuk Pak Haji. Saya mau bilang saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan. Iblis yang serem dong, yang 11. Ini iblis yang side jobnya debt collector. Aduh, ya kan? Ketika iblis akhirnya apa? Punya kesempatan untuk menerkam kita. Tapi kalau kita ganti aja lah, ganti aja, nggak cocok lah, gantilah, itu terlalu baik lah. Ini jadi Tuhan aja lah, gantian lah. Saya mah jadi nggak tega gitu mah. Maha iya tenan. Lagi ya inilah. Terlalu baik-baik. Iya. Ini mah Tuhan kok kayak anak STM ya, bener. Serius. Oke, gitu ya. Nah. Oke. Kita balik lagi. Silakan iblis. Buka dong. Dari senyumannya udah licik banget gitu, saudara. Ketika kalau kita jauh dari Tuhan, iblis licik ini punya kesempatan. Makanya tugas kita adalah apa? Melekat sepenuhnya sama Tuhan. Memang iblis di akhir zaman, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Buka aja, ini buka aja. Iya. Kalau ini iblis kurang gizi kayaknya, saudara. Iblis tuh jalan. Ini udah kayak orang iblis cacingan. Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa, mencari orang yang dapat. Yang mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perlindungan Tuhan. Tapi selama kita melekat sama Tuhan, seperti apapun iblis mencari celah, dia tidak bisa menyentuh kita, karena perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Di situ ada perlindungan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Firman Tuhan mengatakan setiap kita keadaan mungkin boleh menakutkan, tapi jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Ingat baik, seperti apapun keadaannya, ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan sediakan. Lakukan bagianmu, berseru sama Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan, dan tetap melekat sama Tuhan. Di situ ada perlindungan yang sejati yang Tuhan sediakan. Mari sejenak berdoa bagi bangsa ini. Biar Tuhan pulihkan bangsa ini, biar Tuhan jamah bangsa ini, sehingga keamanan, kedamaian terjadi bagi bangsa ini. Dan berdoa bagi dirimu, biar kiranya tidak ada lagi ketakutan, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan anugerahkan adalah damai, sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan jangan takut lagi, karena ada Tuhan yang menyertai.